Alhamdulillah sehat, sehat. Ya, biasa Pak ya, kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Mohon maaf Pak, izin kami mengganggu Siap. berkaitan dengan tugas kami selaku CIW Angkatan 7 untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 98 ini berkaitan dengan tugas tentang pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Oh ya. Kami akan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang ada di dalam panduan dalam LMS. Oke. Saya mulai ya Pak. Oh silakan, silakan. Monggo. Ya, izin Pak bertanya. Siap. Selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah utamanya yang Bapak pimpin, bagaimanakah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan rujukan moral? Ya, baik, terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya selama saya menjadi pimpinan di SMA 98. Pertama, ketika membedakan kasus dilema etika dan rujukan moral ya tadi ya. Nah, itu memang yang menjadi alasan utama membedakan itu adalah dari hati nurani. Kenapa? Karena dilema etika itu kan nanti hal-hal yang terkait dengan istilahnya perasaan, kemudian dengan moral, ya dengan etika itu tadi, tanggung jawab dan sebagainya. Ya setidak-tidaknya saya sebagai manusia meskipun pimpinan kan ada hati nurani yang mengatakan bahwa oh ini baik, oh ini buruk gitu ya. Nah mungkin akan sedikit berbeda manakala kalau permasalahannya itu berdasarkan pada hukum atau tata tertib atau aturan itu kan lebih di atas hitam putihnya lebih jelas. Jadi yang menjadi pembeda bagi saya bahwa ini kasusnya kasus dilema etika adalah hati nurani kecil saya mengatakan oh ini masalah sara misalnya, oh ini masalah sensitif hal-hal. Nah itulah yang saya jadikan sebagai acuan. Meskipun mungkin bisa jadi perasaan saya itu bisa jadi salah, tapi ya insya Allah lah itu yang pertama-tama untuk melihat bahwa ini masalah hubungan manusia, ini masalah sara, ini masalah keagamaan dan sebagainya, itu yang menjadi dasarnya. Ya, baik. Berarti dapat disimpulkan bahwa Bapak memberikan mengidentifikasi dari kasus-kasus itu melalui hati nurani. Dengan demikian akan memberikan suatu kebenaran apakah ini benar dengan melawan benar. Tetap memakai etikanya tadi sehingga mengacu pada versi benar melawan benar. Iya, berdasarkan penilaian subjektivitas ya tentunya ya. Iya, kalau yang juga moral benar melawan salah. Iya. Ya, kemudian silakan. Baik, untuk pengambilan keputusan selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menilai kebajikan. Oke, begini. Andaikan ya, saya punya 4 kuadran. Kuadran pertama adalah keputusan yang saya ambil benar, bermanfaat. Itu jelas menjadi prioritas. Yang kedua, benar tapi tidak bermanfaat. Itu masih bisa menjadi sebuah prioritas gitu ya, meskipun tidak yang utama. Yang berikutnya, tidak benar tapi ada manfaatnya, gitu kan? Nah, kuadran yang keempat barangkali ini yang kita hindari, sudah keputusannya tidak benar, tidak bermanfaat. Nah, itu yang tentunya saya upayakan untuk tidak mengambil itu. Tapi sejauh apa yang saya ambil benar dan itu bermanfaat, maka itulah yang saya akan ambil. Ya kalaupun terpaksanya minimal di situ adalah kalau tidak benar ya manfaatnya. Syukur-syukur dua-duanya. Nah itu yang mungkin saya jadikan sebagai apa ya patokan. Pengambilan keputusan dan utamanya adalah yang benar dan bermanfaat. Ya. Dalam pengambilan keputusan tidak lepas dari yang namanya langkah-langkah yang harus kita lakukan saja. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam penanganan seperti ini? Ya, meskipun ini permasalahannya barangkali mungkin dilema etika atau ini tetap ya pertama tetap kita harus mengacu kepada data. Ya, ketika misalnya ada sebuah kasus permasalahan misalnya apakah siswa, tetap kan kita harus ambil datanya itu benar atau salah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengkonfrontir data. Artinya bahwa data yang barangkali mungkin saya tidak alami langsung di lapangan, mungkin bisa jadi itu adalah dari laporan, tapi kan tetap kita juga harus, kalau dalam bahasa sayanya mungkin itu adalah tabayun ya,
Payung itu ya pokoknya benar apa tidak sih data ini, dengan tentu memanggil orang-orang pihak-pihak yang terlibat, yang paham, yang mengerti terkait dengan kasus itu. Jadi terus yang berikutnya tentu setelah itu saya juga tidak sendirian ya, karena biar bagaimanapun sekolah ini adalah tim. Saya dibantu oleh banyak orang, dan orang-orang khususnya yang terlibat dalam kasus yang tersangkut itu baru kita ajak kira-kira keputusan apa yang terbaik untuk menyelesaikan kasus itu. Ya baru kemudian kita putuskan. Namun sebelum putuskan biasanya saya ada istilah yang disebut dengan opsi trilema ya Bu ya. Opsi trilema itu apakah kiranya ada opsi lain kalau misalnya opsi keputusan yang saya ambil itu ternyata mungkin anggap saja baik, tapi sekiranya ada opsi lain yang mungkin meminimalisir resiko atau meminimalisir korban atau meminimalisir orang-orang yang dalam tanda kutip dirugikan, ya itu bisa jadi menjadi sebuah opsi itu. Dan yang terakhir tentunya setelah keputusan saya ambil pun saya tetap harus merefleksi seminggu 2 minggu ke depan, apakah keputusan yang saya ambil ini berdampak panjang atau tidak kepada anak ya. Jadi itulah barangkali kalau ditanya langkah-langkah atau prosedur, ya tentu ya mulai dari data, analisis, cross check, adakah opsi lain, dilema tadi, baru putusan, baru kemudian kita kembali evaluasi lagi apakah keputusan ini salah. Artinya mungkin bisa jadi keputusan ini nanti akan saya gunakan untuk kasus lain yang tidak mirip-mirip, sejauh itu memang tidak membawa dampak yang buruk gitu ya. Gitu. Ya, jadi terima kasih ya. Bapak sudah memberikan suatu langkah-langkah awal dengan mendata apa yang benar dan salahnya, kemudian mengkonfirmasi kembali apa benar atau tidak, kemudian tidak lepas dari diskusi dengan kolaborasi berbagai pihak, kemudian memutuskan. Saya memutuskan Bapak juga tetap mengambil opsi lain atau trilema tadi, apakah ada kebenaran yang atau pilihan lain, kemudian juga Bapak merefleksikan dan sekaligus juga membuat sebuah dampak apakah nanti di jangka panjang seperti apa, kurang lebih acuan untuk ke depan. Selanjutnya Bu, dalam pengambilan keputusan selama ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, memang kasus dilema etika itu kan lebih nanti mengarah kepada hal-hal rasa gitu ya. Tapi tetap karena sekolah ini biar bagaimanapun kan tetap ada punya lah hitam di atas putihnya, itu tata tertib, itu hukum lah ibaratnya. Jadi kalaupun itu mungkin menyangkut misalnya mohon maaf ada guru nih misalnya, ada guru yang jelas bahwa guru ini sebenarnya salah gitu kan, saya panggil saya ini, dan mestinya kan itu diberikan sanksi. Tapi di satu sisi saya sebagai manusia, kalau saya kasih dia sanksi DP3-nya katakanlah misalnya C misalnya, maka saya nggak mungkin kan gitu ya, nggak mungkin. Kenapa? Itu berdampak pada TKD, pada ini gitu ya. Ya tapi tetap yang namanya sebagai pimpinan harus memberikan yang namanya pembelajaran, nasihat minimal harus saya lakukan. Nah jadi yang saya anggap tetap adalah hukum tertulis, peraturan tata tertib baik kepada guru-guru, kode etik guru misalnya. Kalau untuk siswa ya tata tertib siswa, udah itu aja. Meskipun jelas itu pun juga tidak bisa seaklek tutup mata kuda, itu nggak bisa. Tetap ada kayak anak mau saya keluarkan tapi sudah kelas 12 itu ya, nanti kalau dia keluar apakah nanti ada jaminan dia misalnya punya sekolah bisa lanjut sekolah. Nah itu kan dilema etika gitu. Tapi kita tata tertibnya bagaimana, sejauh itu memang ternyata masih bisa dipertahankan ya kita pertahankan. Tapi kalau udah memang benar-benar ya sudah gitu. Tata tertib ya, nanti dasarnya peraturan sekolah kemudian dikombinasikan dengan rasa peduli atau ya humanisme itu tetap bermain. Tidak saklek enggak. Humanisme tadi seperti nurani atau simpati kepada kepedulian kita kepada anak terhadap dampaknya yang akan datang. Iya, baik Pak, terima kasih. Tentunya dalam pengambilan keputusan tidak lepas dari yang namanya hambatan atau tantangan atau kendala. Boleh Bapak sampaikan apakah dalam pengambilan keputusan termasuk
kasus-kasus dilema etika ini tantangannya di mana Pak? Yang saya rasakan yang memang mungkin sulit bagi saya ya, karena saya mengalaminya secara langsung, itu yang berhubungan dengan humanistik, perasaan manusia kita. Andaikan saya jadi dia, ya terus saya putuskan Pak begini, maka kira-kira bagaimana perasaan itu yang bermain. Misalnya ya contoh kasus lagi lah, misalnya mohon maaf ada anak tawuran misalnya, itu kan secara tata tertib jelas poinnya, misalnya 100 misal atau ada narkoba misalnya, poinnya udah jelas gitu ya. Dan secara tata tertib itu udah keluar. Nah ternyata begitu kita panggil orang tuanya dan sebagainya, dan ternyata orang tuanya bersimpuh kepada kita memohon dengan sangat, itulah yang akhirnya luluh gitu ya. Saya juga satu sisi, iya ya, andaikan saya jadi orang tua seperti mereka pun, mungkin saya juga akan mengharap kepada gurunya agar anak saya tidak dikeluarkan gitu. Jadi ya satu sisi itulah permasalahan yang saya hadapi ketika menghadapi masalah dilema etika. Perasaan saya tetap akan bermain gitu ya. Dan itu yang mungkin boleh dikatakan apakah itu kelemahan, apakah itu kejelekan atau keburukan saya tidak tahu, tapi yang jelas perasaan itu muncul ketika saya akan mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika. Makanya sebenarnya sih paling enak ya aturan gitu ya, yes no gitu ya. Tapi Bapak kalau bagaimana Bapak menyikapi untuk solusinya seperti apa dengan hambatan tadi? Kemanfaatan dan kemudaratan ya. Jadi begini, kalaupun saya mengeluarkan ini anak, andaikan ini masalahnya lagi-lagi mengeluarkan anak, kira-kira lebih banyak mudarat atau manfaatnya gitu kan? Bagi anak tentunya ya, bagi anak ternyata lebih banyak mudaratnya. Ya sudah, tetap kita pertahankan meskipun dengan istilahnya pendampingan ekstra ini gitu ya. Terus kita kawal yang ujung-ujungnya sampai akhirnya dia lulus gitu ya. Nah pun demikian dengan masalah-masalah yang lain, misalnya keterlambatan anak-anak. Kalau yang mohon maaf ya, dulu itu kan mungkin sering kita setrap dan sebagainya. Kalaupun kita setrap, manfaat dan mudaratnya itu lebih efektif yang mana gitu ya. Nah di setrap 2-3 kali berulang-ulang ternyata nggak ada memberikan manfaat, dan mungkin ini yang harus kita perhitungkan. Nah itu jadi kebermanfaatan atau kemudaratan yang akan dirasakan oleh pihak yang ini lebih besar yang mana? Itu. Berarti Bapak sudah melakukan pemilihan pembelajaran ketika lebih mengedepankan kemaslahatan bersama dan juga lebih berpihak pada anak. Iya, yang itu memang kita juga berusaha untuk anak pokoknya yang harus diutamakan. Terima kasih Bapak. Ya baik, dalam hal kasus dilema etika, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedurnya seperti apa? Tentatif ya, maksudnya begini, ketika itu sebuah permasalahan yang mungkin dalam waktu panjang itu bisa diselesaikannya, masih memerlukan waktu panjang, itu biasanya saya sendiri setidaknya punya SOP lah. Misalnya gini, kayak sekarang itu kan ada pemilihan mata pelajarannya, itu kan kita dalam waktu yang cukup panjang itu kan. Nah itu kan SOP bisa kita susun, dan tentu di situ kita bisa lebih banyak melibatkan banyak pihak, banyak orang yang memang harus terlibat dalam kegiatan itu. Itu kalau yang sekiranya waktunya panjang, dan itu kan udah bisa diprediksi tuh. Nah itu kita buat prosedurnya, SOP-nya. Tapi ketika permasalahan yang insidental dan itu harus cepat untuk diputuskan, kadang-kadang itu memang saya sendiri lebih menggunakan kewenangan saya lah sebagai pimpinan, dan dalam waktu dekat harus diputuskan misalnya. Nah itu memang kadang-kadang saya tidak terlalu banyak melibatkan banyak pihak. Kalaupun terlibat, melibatkan paling-paling hanya pihak-pihak tertentu saja yang memang, ya misalnya kalau untuk kasus anak ya BK atau siswa udah gitu aja, tanpa melibatkan wali kelas dan sebagainya gitu ya. Jadi memang tergantung sekali pada permasalahan yang akan diputuskan. Sejauh masalahnya masih panjang waktunya dan itu bisa diprediksi, saya bikin SOP seperti pemilihan mata pelajaran.
atau mungkin hal-hal lain ya, termasuk kayak kemarin adalah yang eligible, SNMPTN dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya memang itu insidental dalam waktu terdekat itu harus diputuskan, ya sudah, saya menggunakan kewenangan saya ya dalam tanda kutipnya adalah ijtihad lah, gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan tidak salah, mudah-mudahan. Tapi juga tetap saya sih melibatkan orang-orang, cuma mungkin hanya orang-orang tertentu saja. Ini sesuai dengan kadar waktu masa dari lima etikanya ya. Nggak sama satu nggak sama. Kalau tadi dalam pengambilan keputusan itu ada tambahan, tentunya juga ada suatu kekuatan yang nantinya dapat mempermudah. Kira-kira ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang memberikan atau kekuatan itu akan mempermudah dalam membantu mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini. Satu adalah banyak tidaknya orang-orang yang ada di sekitar saya yang memberikan data benar, ya. Maksudnya saya pun juga tidak mungkin semua permasalahan tahu dari akar permasalahannya. Kenapa? Karena tentu ini kan saya juga kadang-kadang harus tahu persis dari orang yang memang terlibat awal-muawalnya. Ya meskipun ujungnya lapor ke pimpinan, tapi pertama adalah orang-orang yang memberikan data ke saya dengan catatan data itu harus valid. Itu jelas akan membantu saya untuk mempermudah mengambil keputusan, ya, data yang benar. Terus yang kedua adalah orang-orang yang dalam tanda kutip menguasai, memahami permasalahan apa yang terkait dengan dilema etika itu, gitu kan. Kenapa mungkin dilema etikanya di kurikulum dengan dilema etikanya di kesiswaan itu kan tentu beda lah orangnya, gitu ya. Jadi pertama selain data yang tentu harus valid adalah orang yang paham terhadap permasalahan yang memang sedang jadi masalah, gitu kan. Itu jelas akan membantu pimpinan untuk nanti mengambil keputusan, ya. Nah, yang ketiga biasanya adalah lamanya waktu. Artinya gini, kalau waktu itu untuk saya ambil keputusan ada jeda untuk saya merenung, berpikir atau menganalisis, setidak-tidaknya itu akan lebih jernih lah, gitu ya. Bila dibandingkan dengan waktu yang dalam kondisi mepet, ya tertekan, saya harus ambil keputusan, itu kan biasanya lebih ke emosional, gitu kan. Nah, itu tiga hal. Baik, Bapak, dari semua yang tadi kita sudah bicarakan, kita menanyakan ke Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik buat kami dalam pengambilan keputusan dilema? Oke. Pertama, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus pahami betul permasalahan dilema etika yang terkait, ya. Apakah yang berhubungan dengan itu tadi masalah syarah, masalah keagamaan, masalah hubungan manusia dan sebagainya, gitu ya. Kita harus paham betul itu. Terus yang kedua tentu harus didukung dengan data yang benar, data yang valid. Tidak cukup dengan kita mendengar atau menerima laporan, tapi minimal kita harus konfrontasi data yang dilaporkan ke kita dengan pihak lain yang minimal adalah memastikan bahwa data yang dilaporkan ke kita itu benar apa salah. Ya, yang kedua, yang ketiga adalah kita harus melibatkan orang-orang di sekitar kita, khususnya adalah yang terlibat dalam permasalahan itu. Ya, kenapa? Karena kita adalah tim. Ya, jadi kita nggak mungkin mengambil sebuah keputusan sendiri. Yang ketiga, melibatkan orang. Kemudian yang keempat adalah kita harus memegang sebelum mengambil keputusan harus memegang pada prinsip-prinsip keputusan apa yang akan kita ambil. Kenapa? Karena ada keputusan yang pure berbasis pada aturan, apa keputusan yang akan berbasis pada bagaimana hasil akhir nanti, gitu ya. Atau barangkali mungkin ada keputusan yang berbasis pada hal lain, kan kita juga tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya minimal kita akan mengambil keputusan yang berbasis apa nih? Oke, kalau kita keputusannya, jadi jangan istilahnya ngambang-ngambang itu. Kalau misalnya keputusannya berbasis aturan, itulah yang jadikan kita ambil keputusan aturan. Ya, kalau misalnya kita akan ambil keputusan berbasis pada hasil akhirnya, bagaimana? Ya sudah, kalau begitu berarti aturan agak lentur nih, kan gitu ya. Nah, itu jadi ada hal-hal yang barangkali mungkin sebelum mengambil keputusan itu yang harus kita ramu dulu.
gitu ya. Meskipun dengan proses yang sudah bertahap itu pun juga tidak ada jaminan bahwa keputusan itu adil, gitu ya, tidak ada jaminan. Tapi kan akan lebih tidak adil lagi kalau kita dalam mengambil keputusan dan berdasarkan apa-apa, gitu kan. Nah, kurang lebih demikian. Ketika Bapak selama ini mengambil keputusan, ada hal-hal yang menarik apa yang diantara selama ini sudah diambil keputusan, kemudian ada hal-hal yang mengganjal apa tidak ketika sudah memberikan keputusan? Ya, kalau yang menarik, misalnya keputusan yang barangkali mungkin sebulan yang lalu saya ambil, ternyata efek dampaknya baru bisa dirasakan sebulan 2 bulan berikutnya, dan ternyata benar. Artinya merasa bahwa oh, saya dulu memutuskan seperti ini benar. Kenapa? Karena nyatanya sekarang ternyata anak ini yang dulu kita ponis begini ini, ternyata kita ambil keputusan, ternyata anak berubah loh, baik loh gitu. Alhamdulillah, itu senang gitu ya, senang meskipun hanya sebatas menunjukkan bahwa ada sedikit perubahan pada anak. Ya minimal dengan misalnya kalau kita hukum dengan yang namanya sifat apa fisik dan sebagainya, ternyata misalnya kita hukum, coba kamu baca apa surat An-Naba misalnya gitu ya. Ternyata karena anak takut dengan surat An-Naba gitu ya, akhirnya datang lebih cepat gitu ya misalnya, karena memang tidak minimal lah meskipun dia tidak jadi ngaji, tapi kan jadi tidak terlambat gitu ya. Kita senang gitu ya. Itu yang istilahnya positif gitu ya. Nah kalau yang mengganjal barangkali ya salah satunya ketika misalnya anak yang oh ternyata setelah kita proses panjang anak ini harus kita putuskan keluar, dan ternyata 2-3 bulan ke depan kita tahu bahwa anak itu ternyata nggak bisa berlanjut. Yang waktu itu bilangnya katanya mau ke PKBM, yang waktu itu bilangnya katanya mau ke pondok pesantren misalnya. Ternyata mendengar informasi bahwa anak itu nggak kemana-mana, ya Allah sedih, gitu kan, sedih. Ya sedihnya ya mungkin apakah dulu keputusan saya salah, ya itu yang kurang lebih. Kalau untuk rencana ke depan, ada nggak Bapak untuk menjalani pengambilan keputusan ini ada suatu trik yang lebih luar biasa atau pembagian-pembagian yang bisa menambah poin untuk lebih bagus dari pengambilan keputusan? Keputusan ini pokoknya orientasinya itu adalah pada siswa, ya. Jadi kalau sekiranya apapun lah keputusan yang akan kita ambil itu berorientasi positif kepada siswa, baik positif terjadinya perubahan, ya minimal lah perubahan akhlak, perubahan karakter, perubahan perilaku, nggak usah perubahan cara pikir lah. Kalau mikir itu kan memang kranium otaknya sudah seperti itu gitu ya. Yang bisa kita lakukan itu minimal adalah berubah perilaku, gitu kan. Nah itu bagaimana caranya biar bocah ini berubah minimal. Misalnya begini, yang namanya tadarus anak, kalau di kita itu 1000 anak Mbak, ya Mas, 1000 anak. Kalau misalnya kalau ternyata saya sebagai pimpinan kepala sekolah sudah menginstruksikan tadarus, tapi saya duduk di sini pada saat jam-jam tadarus, bagaimana saya bisa memastikan bahwa anak itu tadarus, meskipun bisa saja saya di CCTV. Saya setiap pagi keliling Mas, Mbak, gitu ya. Saya setiap pagi itu keliling, ya, mau yang tadarus, yang Katolik, yang Kristen, pokoknya saya minimal 1 jam, ya, itu untuk kalau saya sebut tawaf, gitu ya. Saya setiap pagi itu pokoknya tawaf, ya. Jadi anak setidaknya meskipun tetap kalau misalnya nggak ada yang ini, anak mungkin masih ada yang suka main HP. Tapi minimal kalau ketika kita berdiri, meskipun anak pura-pura begitu ya. Jadi tetap saya pandang ada hal yang efektif. Apa itu? Kita harus terjun langsung. Gitu kan? Harus terjun langsung. Contoh, saya jam 6 sudah berdiri. Tidak sekali 2 kali mohon maaf bukan. Tidak sekali 2 kali saya mengawali. Nah, nanti ternyata meskipun dengan malu-malu, guru-guru akhirnya pada akhirnya panjang Pak sampai ke sana. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti mudah-mudahan sih kalau sudah 1 semester, 1 tahun kan sudah berjalan. Terima kasih Bapak, luar biasa Bapak ini memberikan keputusan yang selalu berpihak pada siswa, kemudian juga tidak lepas dari memberikan keteladanan. Begitu Pak Santos ya, mungkin Pak Santos menambahkan sebelum kita tutup. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Maaf mengganggu ya, mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan, pengalaman dalam pengambilan keputusan itu bermanfaat buat kami, makanya masih belajar, dan mudah-mudahan
sekali lagi kita sekarang yang sudah Bapak jalankan di sini mudah-mudahan berjalan lebih baik. Amin, amin, Ya. amin, amin. Ya. Ada dampaknya pada siswa maupun sekolah. Siap. Lebih baik. Terima kasih selamat beraktivitas, sukses semoga ya. Dulu sekretarinya. Amin, amin. Dan jangan lupa yang ditunggu adalah aksi karya setelah lulus nanti. Oke. Amin. Ya, makasih ya Pak Carlos ya. Maaf ya, Gurit. Terima kasih. Oke, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya. Mohon izin Bapak, kami mengganggu waktu Bapak Ya. untuk melaksanakan wawancara sehubungan dengan tugas kami CGP Angkatan 7 pada modul 3.1 pengambilan keputusan yang bernilai pada berbasis nilai pada nilai-nilai positif. Ya. Baik, Bapak, saya akan memulai untuk pertanyaan yang pertama. Tentunya dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin tidak lepas dalam keputusan yang bertanggung jawab. Selama ini Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun jujukan moral? Ya, terima kasih Bu Presti dan Pak Santoso terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai CGP Angkatan 7. Ya, saya sebagai kepala sekolah tentu pernah menghadapi kasus yang merupakan dilema etika ataupun jujukan moral. Nah, ini entah itu yang berkaitan dengan guru ataupun dengan siswa ya. Tentu saya sebagai pimpinan harus mampu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya. Bagaimana bisa mengenali nilai-nilai yang bertentangan dari kasus-kasus tersebut. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat di kasus tersebut, terus bagaimana cara mengumpulkan faktanya, dan juga bagaimana menguji bahwa dari dilema etika atau jujukan moral itu benar salahnya seperti apa, atau pengujian benar-benarnya seperti apa, dan juga harus bisa menginvestigasi dari kasus-kasus tersebut, serta bagaimana saya sebagai pimpinan membuat sebuah keputusan, dan juga nanti terakhir bagaimana saya bisa merefleksikan setelah atau mengatasi kasus-kasus tersebut. Pak, kalau boleh saya menyimpulkan berarti Bapak sudah melaksanakan paradigma, mengidentifikasi dengan paradigma maupun prinsip, dan bahkan sudah melalui langkah-langkah seperti itu ya dalam identifikasi. Itu bagian dari proses identifikasinya ya. Iya. Baik Bapak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus di mana ada kepentingan yang sama, benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di satu sisi guru itu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru ya, sesuai dengan tupoksi gitu ya. Terus yang kedua, guru juga punya hak untuk mengembangkan karir ya. Mengembangkan karir itu salah satunya misalnya mengikuti kegiatan PPG ya. Nah, di situ kan nanti akan terjadi permasalahan pada saat guru tersebut di dalam menjalankan tugas ya. Artinya pada saat PP sedang mengikuti PPG, bagaimana terhadap proses belajarnya terganggu atau tidak gitu ya. Nah, berarti kan itu dilema. Tapi saya tidak harus ego ya, sebagai pimpinan tidak boleh kaku atau tidak boleh ego terhadap permasalahan tersebut ya. Tentunya tinggal nanti dicari solusi bagaimana dari guru tersebut mampu menjalankan tupoksi dan juga mampu untuk mengamankan karirnya yang mengikuti PPG. Jadi tidak ada alasan dengan mengikuti PPG kegiatan KBM terbengkalai misalnya ya. Itu artinya saya tidak melarang atau menghambat pengembangan karir
guru tersebut. Contohnya begitu ya, dimana di situ kan ada dua kepentingan bagi bapak ibu guru tersebut. Ya, kepentingan di satu sisi kepentingan dia harus melaksanakan tugas, di satu sisi harus mengembangkan karir. Baik, Mas Bapak, ya. Intinya berarti sesuai dengan opsi dan dengan rasa kepedulian ya. Berarti sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi tetap mengedepankan prinsip kepedulian terhadap guru yang bersangkutan. Baik Bapak, saya akan lanjutkan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa dalam mengidentifikasi kasus itu sudah melakukan langkah-langkah ya Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang Bapak selama ini sudah real Bapak lakukan? Terima kasih. Berarti kan dengan mengambil contoh tadi, langkah saya pertama membangun komunikasi dulu, membangun komunikasi antara saya sebagai pimpinan dengan guru. Terus termasuk saya juga harus memberikan kesempatan di tim manajemen untuk bisa sharing atau berpendapat terhadap kasus tersebut. Ya. Tentunya masukan-masukan dari tim manajemen itu buat saya itu bagian di dalam poin pada saat saya mengambil suatu keputusan. Jadi saya tidak hanya berperan seorang diri gitu ya. Tentu ini karena kaitannya dengan kedinasan, dan tim manajemen juga perlu diperhatikan saran dan pendapatnya. Berarti Bapak sebagai seorang pemimpin kepala sekolah tetap mengedepankan kolaborasi yang bagus, kemudian komunikasi tadi, dan adanya tim sehingga terjalin komunikasi, mungkin data-data atau fakta-fakta kita saling memberikan masukan atau sharing. Selanjutnya ya, terkait dengan kasus dilema etika juga, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kecepatan di dalam menangani kasus, artinya jangan berlarut-larut ya. Pemanfaatan waktu itu bagian dari bagian dari efektivitas ya. Pada saat saya membiarkan itu berlarut-larut, nanti kan imbasnya atau pengaruhnya juga akan lebih banyak, lebih besar ya, entah itu imbas siswa atau mungkin juga imbas di pengelolaan sekolah gitu ya. Baik Bapak, dalam pengambilan keputusan tentunya seorang pemimpin tidak lepas dari yang namanya tantangan. Bagaimana atau hal-hal selama ini merupakan apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya biasa yang pertama kurang terbuka ya, atau kurang jujur ya, atau agak tertutup, itu yang bisa menjadikan tantangan. Artinya pada saat dari pihak yang memiliki kasus saya menilai dia tidak bersikap jujur atau mungkin juga tidak terbuka, itu akan menjadi tantangan ya, dan jadi hambatan pada saat mengambil keputusan. Dan juga tantangan yang kedua biasanya terkait dengan integritas ya, integritas sebagai seorang guru misalnya, itu akan terlihat di situ nanti. Bagaimana dia sebagai ASN misalnya atau sebagai penjaga memiliki integritas yang baik, sehingga saya tidak ragu ya menilai terhadap integritas tersebut. Tapi kalau integritasnya diragukan, ya itu buat saya jadi tantangan gitu loh ya. Itu ya. Dengan mengedepankan adanya keterbukaan akan memberikan solusi gitu ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, ketika Bapak langsung menuliskan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus untuk menyelesaikannya, kemudian prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya, kalau biasanya tergantung kasus itu urgen atau tidak, harus segera diselesaikan atau tidak ya. Tapi pada saat itu hal yang mendesak, ya berarti saat itu harus segera diselesaikan. Tapi jika per kasus itu tidak
dalam arti tidak mendesak, tadi saya perlu mengajak bicara dengan pihak lain, dengan manajemen atau mungkin yang saya anggap memiliki pandangan yang luas, pandangan yang bijak, sehingga itu menurut saya itu perlu direncanakan ya. Artinya tahap-tahapannya itu harus terjaga gitu. Ya tergantung urgensinya ya. Kalau urgensi banget berarti harus cepat dan tepat. Kalau bukan waktu lama berarti perlu kolaborasi, koordinasi dan barangkali terjadwal sesuai dengan urutan waktunya, sehingga mungkin perlu menemukan SOP dan seterusnya. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Baik Bapak, kalau tadi berbicara tentang tantangan, tentunya juga ada suatu kekuatan dalam pengambilan sebuah keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini justru memberikan kekuatan atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di etika? Kalau seseorang berarti kan saya menganggap pihak tersebut memiliki pengalaman, memiliki wawasan yang luas, bijak, tentu saya akan ajak bicara. Ya, bagaimanapun orang tersebut diajak bicara, diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan. Jadi, tapi kalau dalam kerja dalam tim sebuah manajemen yang saya sampaikan tadi, perlunya komunikasi, perlunya diskusi, perlunya sharing, itu bagian dari saya mengambil sebuah keputusan gitu ya, bukan hasil dari ego sendiri atau hasil dari pemikiran sendiri. Berarti Bapak sudah mengedepankan pihak yang berpengaruh adalah orang yang bijak dalam kaitannya dengan sikap seseorang yang positif, dijadikan suatu panduan, kemudian juga mengedepankan komunikasi, kolaborasi, sehingga membuat keputusan yang bertanggung jawab. Baik Bapak, dari tadi yang semua kita sampaikan, dari Bapak ini telah sampaikan tadi mengenai pengambilan keputusan. Nah, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak bisa sampaikan ke kita terkait dengan pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Oh ya, pembelajarannya buat saya pertama, jadi pemimpin itu harus tegas dan bijak. Ya. Tegas artinya sesuai aturan. Ya. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Itu ketegasan. Kalau bijak artinya itu tadi perlu pertimbangan yang matang, ya, mendengarkan dari berbagai pihak, sehingga nanti pengambilan keputusannya itu ya tidak terburu-buru dan juga memerlukan berbagai banyak pertimbangan dari berbagai hal. Ya. Terus yang kedua, pembelajarannya buat saya adalah pemimpin itu perlu keteladanan. Nah, pada saat kita berikan keteladanan sama yang lain, ya artinya yaitu nanti yang lain itu akan melihat bahwa yang disampaikan oleh pimpinan itu tidak hanya sekedar ucapan saja, ya, tapi dilakukan dengan perbuatan juga, gitu ya, dengan contoh perbuatan juga. Jadi pelajaran yang diambil adalah pemimpin haruslah tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, bijaksana, membangun kolaborasi, komunikasi untuk mengamankan dan mengedepankan keteladanan. Ya. Bapak, kami menambahkan pertanyaan tambahan. Selama Bapak dalam pengambilan keputusan, termasuk hal-hal yang menarik apa dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil sehingga sesuatu hal yang melekat menarik sekali bagi Bapak, dan sebaliknya adakah sebuah keputusan yang masih mengajar atau jadi beban yang sudah diberikan keputusan dari Bapak? Berdasarkan pengalaman mungkin menariknya ini ya, bagi terutama bagi guru-guru yang merasa merasa senior mungkin atau merasa hebat, ya itu tentu buat saya tantangan juga itu ya. Tapi saya harus bisa
bisa merangkul bagi guru-guru tersebut ya, bagaimana dia nanti seiring sejalan dengan kebijakan saya gitu loh, jangan sampai kontrak terus gitu ya. Perlu pendekatan gitu ya, perlu pendekatan terhadap guru-guru tersebut ya. Saya ya. Tapi ya berarti Bapak menggunakan adanya suatu care gitu ya Pak, adanya rasa kepada Bapak Ibu guru yang merasa senior sehingga mengayomi bagaimana cara membentuk pribadi yang merasa senior tapi jalannya juga mengikuti aturan yang ada seperti itu ya Bapak. Baik, terakhir Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa rencana Bapak ke depan sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan keputusan yang mengandung unsur dilema etika ini untuk lebih lagi meningkatkan lebih baik lagi? Rencana ke depan saya perlu guru-guru memiliki komitmen dulu ya, komitmen terhadap tupoksinya ya. Nah, pada saat Bapak Ibu guru sudah memiliki komitmen dan juga melaksanakannya ya, nah tentu ini buat saya pada saat saya mengambil sebuah keputusan ya, artinya komitmen yang sudah dijalankan itu yang saya harus hargai, yang harus saya perhatikan ya. Nah, sehingga nanti pada saat muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau juga berkaitan dengan rujukan moral ya, tentu saya mengambil keputusannya adalah keputusan yang terbaik gitu ya, keputusan yang memuaskan, mungkin ya idealnya memuaskan semua pihak. Baik Bapak, terima kasih. Kami salut dengan Bapak yang sudah sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin kepala sekolah juga selalu mengedepankan kolaborasi, kemudian memberikan keteladanan, kemudian membangun komitmen, kemudian masih banyak nilai-nilai kebajikan yang Bapak berikan dalam pengambilan keputusan. Semoga kita semua dalam pengambilan keputusan yang sudah kita putuskan dapat menjadi bermanfaat dan untuk kemaslahatan bersama. Baik Bapak, terima kasih, kami sudah mengganggu waktu Bapak. Sukses untuk Bapak. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami undur diri dulu, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.